Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Bu Amel? Kebetulan ulun ada waktu luang. Nih, Bu Dwi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Amel? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Dwi. Begini, Bu Dwi, saya ingin sharing-sharing dengan Bu Dwi. Saya ada sedikit masalah sih di kelas saya. Hmm, Murid saya itu, Bu Dwi, sering membuli teman-temannya dan tidak menemani teman-temannya. Misalnya nih ya Bu Dwi, si Mita ini dilarang berteman dengan si Nanda. Kalau si Mita ini menemani Nanda, otomatis si Mita tidak ditemaninya Bu Dwi. Dan dia mengajak teman-teman yang lain untuk tidak menemani si Mita. Jadi dia itu Hmm, sering membuli teman-temannya Bu Dwi, hampir satu kelas mungkin ada yang tidak mau menemani Mita karena takut Bu Dwi kalau anak tersebut ditemani otomatis dia kan dapat teman juga karena diajak yang membuli tadi. Saya sudah oh sering Bu begitu Dwi ya. mengingatkan, ya saya sering mengingatkan tidak boleh seperti itu perbuatan membuli teman, sayangi teman. Tetapi anak tersebut tidak mendengarkan Bu Dwi, besoknya terjadi lagi. Ya kasihan kalau begitu anak yang diajak yang nggak ditemani tadi ya. Berarti nih Iya, harapan Ibu Amel setelah kita selesai berbincang ini harapannya apa ya? harapan saya sih anak tersebut tidak membuli teman-temannya lagi Bu Dwi. Dan mau saling Hmm. menemani, saling berteman begitu nah Bu Dwi. Tidak mengejek-ejek lagi. Sedangkan teman-temannya kan Oh, takut diancam Bu Dwi kalau tidak menuruti apa kata dia, dia ngancam Bu Dwi tidak menemani. iya. Kalau begitu kondisinya adalah ketika si siswa ini mengajak yang lainnya untuk tidak berteman gitu ya, tidak menemani salah seorang siswa. Iya Bu Dwi. Nah, kalau menurut Ibu Amel sendiri, em, kondisi seharusnya seperti apa? Seharusnya kan saling berteman, tidak ada bully-bulian, tidak ada ejekan di dalam kelas. Dan itu menyebabkan suasana kelas menjadi tidak nyaman Bu Dwi karena seringnya ada ejekan, bully-bulian. Kan kesian anak-anak tidak apa jadinya tidak belajarnya itu tidak jadi nyaman Bu Dwi ketika di sekolah itu ada rasa takut karena sering dibully oleh teman-temannya. Mhm. Nah, kalau menurut Ibu Amel sendiri, kira-kira apa nih yang harus dilakukan supaya anak itu tidak seperti itu lagi gitu, tidak mengajak kawan-kawannya untuk tidak mengawani si A ini tadi ya? Menurut saya sih kan saya sudah sering memanggil anaknya nih Bu Dwi, cuman sepertinya saya ini ya didengarkan saja Bu Dwi, dia tidak berubah benar-benar. Harapan saya sih inginnya apa saya harus memanggil orang tuanya atau bagaimana ya Bu Dwi? Nah, kalau menurut Ibu Amel sendiri, em, apakah Ibu Amel itu sudah memanggil orang tuanya, mencoba memanggil orang tua? Saya belum mencoba memanggil orang tuanya Bu Dwi. Berarti rencana selanjutnya menurut Ibu Amel itu bagaimana? Kalau begitu rencana selanjutnya saya ingin memanggil orang tuanya Bu Dwi. Nah, kira-kira kapan nih bisa rencananya untuk memanggil orang tua? Kira-kira kapan ya? Apa besok atau besok saja ya secepatnya kan lebih bagus. Semakin cepat semakin baik gitu ya. Ya Nah, kalau supaya menurut Ibu tidak Amel sendiri, kira-kira untuk saat ini nih, kondisi anak ini sendiri antara 1 sampai dengan 10 itu seberapa seberapa parah gitu ya. sepertinya dari 1 sampai 10 5 deh Bu karena keseringan membuli Bu dan mengajak teman-temannya.
Jadi semuanya ikut ini ya, ikut-ikutan gitu ya? Ikut-ikutan, kalau tidak ikut-ikutan nanti tidak ditemanin, Bu. Malah ada anak yang nangis, tidak mau sekolah lagi akibat dibully loh, Bu. Oh, kalau sudah sampai seperti itu ya parah gitu ya. Iya, Nah, Bu Dwi. kalau menurut Ibu Amel sendiri selain orang tua, apakah ada lagi yang mungkin dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin hanya orang tua ya, Bu, karena di sekolah saya kan tidak ada guru BK. Bagaimana dengan kepala sekolah ataupun Oh, paguyuban? nah bisa, Bu, mungkin dengan melibatkan kepala sekolah, Bagaimana Bu bisa kalau dengan melibatkan kepala? Ya, teruskan Ibu Amel. bisa dengan melibatkan dengan kepala sekolah, Bu. Kan saya perlu juga melaporkan karena sudah keterlewatan. Rasanya tuh sudah mengganggu suasana kelas, Bu, menjadi tidak nyaman lagi. Hmm. Berarti tadi dari perbincangan, dari rencana Ibu Amel tadi, saya bisa mendengar gitu ya bahwa yang perlu dilibatkan itu bisa orang tua siswa yang bersangkutan dan juga kepala sekolah. Bagaimana dengan em, paguyuban, paguyuban kelas gitu ya? Karena kan sudah melibatkan hampir seluruh siswa nih. Iya, Bu Dwi. Nah, mungkin bisa ya, Bu Dwi, ditambah dengan paguyuban, kita bisa mengadakan apa ya? Parenting lah bisa, Bu Dwi. Ya, mungkin bisa seperti ya. Nah, kalau menurut Ibu Amel sendiri bagaimana kalau rancangannya dengan parenting yang seperti Ibu Amel sebutkan tadi? Nah, mungkin ya, Bu Dwi, saya bisa mengadakan parenting di paguyuban kelas untuk dengan temanya bully ya, Bu Dwi. Nah, bisa itu karena bisa tidak hanya seorang tua siswa yang mengajak tadi kan ya, tapi seluruh Ya. elemen kelas juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, kalau menurut Ibu Amel sendiri kira-kira kapan itu ya bisa bisa dilaksanakan? Nah, mungkin saya akan memanggil orang tuanya dulu ya, Bu ya. Mungkin besok saya akan manggil orang tuanya, habis itu baru kami mengadakan parenting. Iya. Em, nah, setelah kira-kira dengan rencana itu tadi, dengan adanya keterlibatan orang tua siswa, tidak hanya orang tua siswa yang yang membuli gitu ya, tapi seluruh orang tua siswa yang ada di kelas itu, menurut Ibu Amel nih, setelah diadakan parenting tadi, kira-kira perubahan sikap siswa tadi pengennya seperti apa gitu ya? Pengennya tidak ada bully-bulian lagi, Bu. Semuanya saling menyayangi, berkolaborasi dengan kompak di kelas, tidak ada dia bukan temanku, dia ini, dia itu. Pengennya sih seperti itu. Suasana kelas menjadi aman, nyaman, tidak ada lagi anak yang tersakiti karena bulian tersebut. Padahal cuma ini ya, kayaknya hal sepele, tapi bisa jadi berimbas semuanya. Bisa jadi dia nggak masuk, bisa jadi nilainya Iya, jadi turun gitu ya. iya Bu Dwi, kesian karena pembulian kan anak-anak jadi takut, ada yang nangis karena merasa tidak ada teman loh. Kan kesian Bu. Akhirnya kan anak itu di mindsetnya untuk sekolah itu bagaimana ya? Kayaknya tuh kayak takut Bu karena tidak ditemani. Apalagi Nah, sampai semoga satu dengan kelas yang adanya, tidak. wih, kalau sudah satu kelas yang tidak menemani, bingung siswanya mau kemana gitu ya bermainnya. Ya Bu Dwi. Nah, dari perbincangan kita tadi, bagaimana nih Ibu Amel sudah menemukan solusi nggak ya? Sudah Bu Dwi. Solusinya saya memanggil orang tuanya dulu dengan kami beri arahan dengan Bapak Kepala Sekolah, habis itu mungkin orang tuanya bisa kan Bu dari rumah membicarakan dengan anaknya baik-baik sehingga tidak ada lagi pembulian.
bahwa sikap membuli itu tidak boleh, tidak bagus untuk teman-temannya. Habis itu kami mengadakan parenting, Bu, dengan mengadakan paguyuban pertemuan orang tua masalah bully-membuli di kelas atau di sekolah. Bagaimana nih? Saya penasaran nih mau mendengar cerita Ibu Amel nantinya setelah parenting ini dilaksanakan. Kayaknya nggak cuma di SD gitu ya, di SMA juga nih di tempat saya ngajar juga ada yang seperti itu. Apalagi anak SMA. Iya, Bu Anak Dwi. SMA sudah banyak halnya nih caranya juga cara membulinya dari cara yang halus sampai dengan cara yang kayak anak SD tadi ya gitu ya terang-terangan. Iya, Bu Dwi. Sudah dapat solusinya ya Bu Amel ya. Nah, Iya, Bu, parent alhamdulillah. semoga nanti parenting yang Ibu adakan itu nanti berhasil dan semua orang tua siswa bisa terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Iya, amin. Semoga sudah tidak ada lagi bully-bulian, Bu, di kelas saya. Bu, tidak ditemanin, Bu. Kan kasihan. Hmm. Semoga tidak ada lagi bully-bulian di kelas saya, Bu, dan semuanya saling menyayangi teman-temannya. Semoga berhasil Bu Amel. Ya, terima kasih banyak ya, Bu Dwi. Sama-sama Bu. Maaf sudah mengganggu waktunya. Akhirnya kan saya plong bisa sharing dengan Bu Dwi. Oke, sama-sama. Kita saling cerita gitu ya. Saya juga nanti pasti ketika ada masalah juga akan berbagi cerita dengan Ibu Amel. Iya, Bu Dwi. Nggih, terima kasih Ini banyak mau ya, Bu Dwi. sama Nggih. sama Bu. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Dwi bagaimana kabarnya? Baik Bu, cuman ini lagi agak pusing nih memikirkan siswa yang ada di jam pelajaran saya itu nggak semangat. Wah, kenapa Bu Dwi? Ini kalau saya nggak ganggu Bu Amel nih, saya mau cerita nih. Oh, silahkan. Saya lagi nggak ngapa lagi nggak sibuk juga Bu Dwi. Kalau Ibu Dwi mau sharing-sharing, silahkan. Saya siap mendengarkan. Siapa tahu ada solusinya nanti. Maksudnya, semoga bisa ketemu gitu ya solusinya. Begini Bu, di kelas saya mengajar itu ada siswa yang tidak bersemangat belajar. Kadang-kadang malahan ketika saya menjelaskan, saya dicuekin gitu ya. Saking dicuekinnya ada pernah dia rebahan gitu ya. Mana kebetulan saya itu masuknya di jam siang setelah ba'da zuhur, setelah zuhur gitu baru masuk. Sehingga siswa itu ada yang sudah merasa lelah gitu ya. Sehingga ada yang tidur-tiduran, ada yang cuek aja. Ketika saya menjelaskan tuh kayak nggak bersemangat gitu. Nah, kemudian siswanya ini ya cuek aja, diminta berkelompok ya ogah-ogahan, diminta untuk eh, membaca teks atau berdiskusi, dia juga nggak bersemangat gitu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Dwi. Harapannya Ibu Dwi inginnya seperti apa? Nah, saya pengennya itu siswanya itu setiap pelajaran saya bersemangat gitu ya. Artinya kan ekonomi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya pengennya mereka itu bersemangat gitu karena ekonomi itu kadang bersentuhan, bukan kadang ya setiap hari bersentuhan dengan kegiatan kita sehari-hari.
Tapi ternyata ketika saya, merencanakan pembelajaran siswa itu aktif, tapi siswanya malah bermalas-malasan, tidak bersemangat. Kalau saya itu pengennya siswa Oh, itu, aktif gitu ya, misalnya aktif dia mengemukakan pendapat, dia aktif mengemukakan ide dia gitu ya, berkaitan ketika dia berdiskusi, dia aktif mengamati, pokoknya aktif gitu ya, berkaitan dengan materi yang saya berikan. oh, jadi seperti itu ya Budi permasalahannya. Hmm, apakah anaknya itu setiap harinya selalu begitu Bu Dwi? Hampir hampir selalu gitu ya, hampir, hampir setiap saya masuk kelas dia bersikap seperti itu. Ada satu orang yang setiap saya masuk, baru saya masuk itu sudah, apa kalau bahasa kita itu gini loh, jadi dia langsung kayak rebahan gitu, santai. Padahal saya itu sudah mengucapkan salam, memulai pelajaran, memberikan instruksi, bahkan ketika saya menjelaskan, dia seperti itu, seperti tidur-tiduran gitu ya, seperti menganggap saya itu tidak ada di kelas. Nah, saya mau Kalau marah ya gimana gitu ya, karena kita sekarang kan nggak boleh sembarangan marah dengan siswa. Ditegur juga sudah. Nah, kenapa sih kamu itu tidur-tiduran terus? Kan ini masih waktunya belajar, sedang tadi istirahat sudah gitu ya, makan sudah, minum sudah. Dengan entengnya dia menjawab seperti ini, Bu Amel. Bu, saya itu sedang ngantuk. Saya capek nih sudah belajar terus katanya. Nah, terus saya harus bagaimana dong? oh, seperti itu ya, berarti keseringan ya Bu Dwi. Kalaunya dari skala penilaian Bu Dwi sih 1 sampai 10 anak itu pencapaiannya di mana sih Bu Dwi? Pencapaian tujuannya nomor berapa ya kira-kira? Sekarang kalau dia itu kondisinya saya rasa antara 5 dan 6 deh, sekitar 5 dan 6-an Oh karena iya, untuk mengikuti pelajaran saya aja males. Kalau nggak males, dia tidak hadir di jam pelajaran saya. Entah itu pergi ke musola atau pergi pergi kemana gitu ya, ke sudut sekolah yang nggak ada orangnya. oh, seperti itu ya. Lalu bagaimana solusinya menurut Bu Dwi? Rencana aksinya, rencana Nah, Ibu. kalau kira-kira sih kalau menurut saya, siswa ini nggak bersemangat, apa karena saya monoton ya? Saya mungkin mengajarnya monoton, kemudian, mmm, metode mengajarnya seperti seperti gitu-gitu aja gitu ya, membaca materi, menjelaskan, berdiskusi. Nah, mungkin dia bosan dengan cara seperti itu. Mungkin kayaknya saya harus Lalu mengubah metode mengajar saya deh. Karena kan siang nih ya, berarti harus melibatkan siswa kayaknya ini, Bu. berarti ya bagaimana cara mengantisipasinya Bu? Apakah Ibu akan mengubah cara belajar Ibu tadi kata Ibu? Nah, kalau sepertinya saya harus mengubah cara mengajar saya deh. Mengubah cara mengajar saya itu dengan melibatkan siswa. Melibatkan siswa, siswanya harus ikut berpartisipasi. Siswa harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, siswa itu harus ikut nih, bisa juga saya diskusi, harus ikut berdiskusi. Kemudian lokasi belajarnya mungkin ya Bu ya. Kan kalau siang ini kadang di kelas Lalu panas. Mungkin saya bisa nih mengajak mereka ke bawah pohon nih. Oh, berarti saya ya bisa Bu Dwi. harus sediakan tikar ini. Harus sediakan alas duduk ini supaya bisa santai di bawah pohon. Kan di sekolahan kami banyak pohon ini. Iya, lalu kapan Bu Dwi akan mulainya? Tapi segera Mulai mungkin ya Bu merencanakan ya. perubahan. Heeh. Oh, segera mungkin.
Mungkin minggu depan saya Hmm, bisa memulai, kan minggu depan saya baru ada masuk kelas itu lagi gitu ya, di kelas dan di siswa yang sama. Mungkin saya bisa nih mulai melakukan itu semua nih, mengganti suasana belajar gitu ya, mengganti suasana belajar dengan mengajak mereka ke bawah pohon, menikmati suasana siang gitu ya. Kan kalau siang-siang di bawah pohon akan terasa lebih sejuk gitu ya. Kemudian mungkin saya juga iya. mau mengubah uh, apa nih ya, alat alat evaluasinya, karena mungkin biasanya saya cuma menjawab soal gitu ya, yang mungkin siswa merasa bosan, mungkin saya bisa um, menggunakan kuisis atau penilaian itu yang pendek-pendek aja gitu ya, yang bisa kuis itu secara lisan, atau kuis itu saya ini ya, saya sediakan kertas-kertas kecil atau kertas plano gitu ya, nanti mereka akan dua-duaan menjawab gitu ya. Bisa itu di Oh, luar kelas asal perlengkapannya siap nih. iya, begitu ya Bu Dwi. Lalu bagaimana ya dengan tindak lanjut hasil dari sesi coaching ini? Saya tidak sabar ingin dengar Ibu Dwi. Saya juga sudah nggak sabar nih merencanakan, berarti ada banyak yang harus saya rencanakan ya. Saya harus menyiapkan alas duduk sebagai eh, tempat mereka nanti belajar di bawah pohon. Kemudian menyiapkan juga LKPD yang memungkinkan mereka itu aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. Ya, Karena biasanya saya, dan karena biasanya saya em, cuma meminta mereka menjawab pertanyaan, selesai nih saya tinggal dengan ada bahan bacaan gitu ya. Tapi ini berarti saya harus buat LKPD yang sekiranya instruksinya jelas sehingga mereka eh, bisa membaca, tidak hanya terlibat membaca aktif gitu ya. Kalau gitu. ada teks itu bisa membaca, kalau video mereka bisa menonton, dan juga nanti disediakan mungkin saya bisa buat dari kuisis atau Kahoot gitu ya, sehingga mereka bisa lebih interaktif dalam melakukan asesmen. Oh iya Bu Dwi. Jadi rencananya sudah, berarti Ibu Dwi, harapan Ibu Dwi sudah tadi ya Bu Dwi, harapannya dia tidak lagi malas-malasan belajar. Betul. Saya pengennya dia itu nanti jadi Iya, bersemangat gitu ya, sama seperti kawannya yang lain, sehingga em, karena bersemangat ini akan dibawa gitu ya keluar. Maksudnya saya pengen itu bukan hanya mereka itu pandai dalam bidang ekonomi, tapi bagaimana sikap mereka kayak bersemangat tadi, tanggung jawab, perhatian, itu sikap-sikap itulah yang nanti harus dibawa setelah lulus dari SMA ini. Kalau masalah nilai ekonomi itu tinggi, di rapot atau di ijazah itu seperti apa, itu bagi saya pemikiran yang nomor sekian. Karena ketika mereka masuk ke dunia kerja, tanggung jawablah yang harus diutamakan, tanggung jawab, disiplin. Nah, saya pengen siswa itu seperti itu. Kalau masalah nilai ekonomi tinggi atau dia pintar ekonomi itu nomor kesekian. Karena walaupun tidak dipungkiri, kita pengennya siswa itu nilainya baik gitu ya, di mata pelajaran kita. Tapi setelah lulus SMA itu nggak kepake gitu ya. Tapi yang sangat terpakai adalah bagaimana mereka bertanggung jawab, bagaimana sikap disiplin mereka yang nanti itu yang akan terbaca oleh orang. oh iya Bu Dwi. Lalu apa dukungan yang Ibu Dwi butuhkan untuknya berjalan kegiatan tersebut? Saya pengen adanya, mungkin guru BK bisa membantu gitu ya. Untuk sementara ini mungkin kita perlu sedikit lah pencerahan bagi siswa itu tadi. Ibaratnya itu kalau mereka kan biasanya kalau masuk BK itu kan dikonseli ya. Bagaimana guru BK memberikan bimbingan dulu, arahan kepada siswa-siswa tadi, kepada siswa yang malas tadi, menjadi bersemangat gitu, menggali cita-cita dia oleh guru BK tadi, ke depannya dia mau seperti apa, sehingga mungkin ada arahan dari guru BK, mau guru BK memberikan motivasi ke depannya itu seperti apa. Nah, selain itu juga yang jelas dukungan pendanaan gitu ya. Kalau pendanaan insya Allah bisa di backup sendiri, karena itu untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan ketika belajar, insya Allah kita harus menyediakan itu. Nah, saya senang ini sekolah siswa itu belajar dengan suasana senang, tentunya akan membekas gitu ya.
akan menjadi satu cerita nanti ke depannya itu seperti apa. Saya Oh iya, kira nah bagus. iya Ibu Amel? Nggih, apa Bu Dwi? Nggih, lanjut Bu. Nah, saya kira ke depannya itu, kalau kita belajar menyenangkan tentunya ingat gitu ya, oh ini kemarin aku belajar di bawah pohon ini nih gitu ya, oh materinya membahas ini loh. Nah saya kira akan seperti itu ya, akan membekas gitu ya di pikiran. Kapannya itu tadi bisa jadi adalah waktu yang menyenangkan, oh habis zuhur nih di bawah pohon enak banget walaupun mungkin panas terik gitu ya, tapi ditemani dengan angin yang semilir, tentunya itu akan menyenangkan. Nah, wah bagus sekali ya Bu Dwi. Kita memang perlu berkolaborasi dengan Bu BP, kata Bu Dwi tadi, dengan berkolaborasi dengan semua yang bisa akhirnya beban itu menjadi ringan ya Bu Dwi dengan Betul. berkolaborasi. Nah, lalu nah jangan harapan Bu Dwi apa Bu Dwi setelah ini tadi? Nah, saya semoga rencana saya tadi terlaksana gitu ya, sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya saya bisa menceritakan pengalaman saya melaksanakan pembelajaran di luar kelas kepada Ibu Amel. Kemudian semoga siswa yang malas tadi menjadi bersemangat sehingga saya bisa menerapkannya juga kepada ke kelas-kelas lain atau ke siswa lain yang mungkin akan memberikan apa ya, cerita itu akan jadi motivasi bagi mereka ke depan atau bagi mereka yang mungkin merasa "Oh, belajar ini nggak perlu betul-betul nih, tapi ternyata dengan belajar yang menyenangkan, ilmu itu insya Allah nanti akan terpakai." Ya, benar sekali Bu. Semoga rencana Ibu Dwi jalan dengan lancar dan anak tersebut tidak lagi bermalas-malasan ya Bu Dwi. Terima kasih Bu Amel, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas saran dan pertanyaannya gitu ya. Ternyata setelah curhat dengan Ibu Amel, saya menemukan solusinya nih, bagaimana menghadapi siswa yang bermalas-malasan ini. Oke, terima kasih Bu Ih, Bu Amel. Dwi. Semoga berjalan lancar ya aksinya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.